Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan beras merah dengan judul Waspadalah efek sampingannya beras merah. Sebagian besar orang selalu beranggapan bahwa nasi merah lebih sehat dibandingkan dengan nasi putih. Nasi merah pilihannya banyak orang yang ingin diet atau memulai gaya hidup yang sehat. Nah, nasi merah sendiri lebih kaya nutrisinya, seratnya, dan memiliki indeks glikemik (GI) yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih. Perlu kita ketahui, GI yang tinggi pada nasi putih seringkali dikaitkan dengan pemicu gula darah naik, yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Nah, nasi merah juga mengandung antioksidan flavonoid yang memberikan warna-warna merah itu. Nah, sebelum kita masuk efek sampingannya beras merah, marilah kita pelajarin dulu apa sih keuntungan konsumsi beras merah buat tubuh kita sendiri. Nah, nasi merah sendiri menurunkan kolesterol dan mengurangi resiko penyakit jantung. Manfaat nasi merah menimbulkan rasa kenyang dan mengurangi keinginan makan lebih banyak. Nasi merah juga mengandung 4 kali serat dari nasi putih sendiri. Pemurnian lebih sedikit pada beras merah menyebabkan banyak vitamin dan mineral yang penting karena tidak terbuang. Penelitian telah menunjukkan bahwa beras merah dapat mengurangi resiko diabetes type 2. Tidak memiliki kandungan gluten. Beras merah mampu mengontrol kadar gula darah dalam tubuh kita. Terdapat juga kandungan melatonin yang mampu membuat siklus tidur menjadi lebih baik. Pertanyaan sekarang, amankah makan nasi merah setiap hari yang menggantikan nasi putih kita? Nah, ini dilansir dari laman FFG. Beras merah juga merupakan sumber magnesium yang sangat baik, memenuhi lebih dari 20% kebutuhan harian kita loh. Sumber protein yang bisa menjaga fungsi syaraf tetap sehat, serta mengendalikan tekanan darah dan gula darah kita. Nasi merah ternyata jauh lebih berbahaya dari nasi putih. Kenapa ya? Nomor 1 adalah mengandung arsenik. Itulah pemicu kanker. Arsenik juga dapat menyebabkan kerusakan jaringan, kegagalan organ, dan kematian pada manusia. Menurut laporan di tahun 2007 yang diterbitkan oleh majalah The Telegraph Magazine, beras merah mengandung kadar arsenik yang berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah besar dari waktu ke waktu. Nah, loh. Sementara ini, berlaku untuk berbagai jenis beras, tapi dalam laporan tersebut memilih beras merah, terutama yang diproduksi di Amerika Serikat, sebagai jenis beras yang memiliki konsentrasi arsenik tertinggi. Nah, ini dari hasil yang kedua, penelitian yang lebih baru lagi, dilansir oleh majalah Eat This. Di Juli 2021, CEO New York Nutrition, namanya Lisa Moskovitz, mengatakan beras merah kaya sekali nutrisinya. Beras merah memberikan nutrisi yang lebih penting dibandingkan dengan nasi putih. Beras merah mengandung magnesium, zat besi, serat, vitamin B, dan antioksidan. Beras merah mungkin lebih tinggi dalam bahan kimia beracun yang disebut arsenik, yang bisa memicu kanker, penyakit jantung, dan diabetes. Ini kata Moskovitz. Beras merah juga
mengakumulasi arsenik dalam konsentrasi yang 10 kali lebih tinggi dari biji-bijian yang lain. Karena arsenik terakumulasi di bagian luar beras merah, maka beras merah mengandung 80% arsenik, lebih banyak dibanding dengan beras putih. Membilas beras dengan banyak air sebelum dimasak akan membantu mengurangi jumlah arsenik, bisa turun sampai 30%. Nah, yang nomor 2 terdapat jamur Aspergillus section flavi. Aspergillus section flavi jenis jamur yang berbahaya di antara jamur dan bakteri yang tumbuh pada beras merah. Jamur ini dikenal sebagai aflatoksin yang bisa menyebabkan kanker jika dikonsumsi. Bahayanya jamur dapat tumbuh pada nasi yang dimasak dan yang tidak dimasak. Maka penting bagi kita untuk menyiapkan nasi dengan benar dan harus mengonsumsinya sesegera mungkin setelah dimasak agar meminimalisir resiko konsumsi aflatoksin itu sendiri. Meskipun sebenarnya resiko keracunan aflatoksin relatif nggak terlalu tinggi sih, asal kita tepat menghandlenya. Jangan disimpan kiri, disimpan kanan. Ini akan menghasilkan aflatoksin itu menumbuh dan itu merusak tubuh kita sendiri. Nah, nomor 3 adalah asam alfa picolinate. Jika terlalu banyak memasak beras merah sehingga bersisa, maka simpanlah di lemari es dan usahakan tidak lebih dari 4 hingga 7 hari disimpannya. Seiring waktu, lingkungan beras merah yang lembab dan kaya dengan nutrisi bisa tempat berkembang biaknya bagi berbagai jamur dan bakteri. Tryptophan, jenis asam amino yang ada di dalam beras merah, bisa dikonversi oleh beberapa mikroorganisme menjadi senyawa yang disebut asam alfa picolinate. Bahaya beras merah bila dikonsumsi berlebihan dalam asam alfa picolinate-nya bisa menimbulkan hipersensitivitas dan apoptosis, di mana kondisi melibatkan percepatan kematian sel serta kerusakan jaringan kita. Nah, yang nomor 4 adalah masalah pencernaan. Karena beras merah mengandung lebih banyak serat, maka dia dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung, diare pada mereka yang sensitif terhadap serat-serat. Jika Anda memiliki saluran pencernaan yang sensitif, dan terutama jika Anda mengalami sembelit, nasi dapat mengikatnya. Oleh karena itu, ada baiknya untuk memvariasikan jenis makanan kita. Nah, nomor 5 adalah antinutrisi atau racun asam fitat. Beras merah mengandung asam fitat yang lebih tinggi dan asam fitat yang memiliki sifat antinutrisi. Asam fitat dapat mengikat mineral, magnesium, kalsium, seng, dan zat besi sehingga tidak dapat terserap oleh tubuh. Nah, nextnya adalah gangguan mental. Leaky gut syndrome yang dipicu oleh senyawa kimia yang terkandung dalam beras merah ini, yang mana bisa menyebabkan jaringan usus rusak dan menghambat aliran darah kita. Jika hal ini terjadi, maka sangat memungkinkan bisa meningkatkan resiko munculnya gangguan pada saraf, pembuluh darah, dan jaringan otak yang bisa memicu kelainan mental. Ternyata cukup banyak ya bahaya beras merah bila terlalu berlebihan dikonsumsinya.
Tidak ada salahnya mengonsumsi beras merah setiap hari. Yang paling penting, selalu imbangi dengan makanan yang bergizi dan menyehatkan. Ada tambahan lagi, yaitu nasi merah tidak mampu bertahan lebih dari 12 jam sesudah matang. Kandungan nutrisi yang dapat pada beras merah jika berada di lingkungan lembab akan menjadi tempat berkembangnya jamur dan bakteri. Oleh sebab itu, jika sudah matang, sebaiknya nasi merah sesegera mungkin dihabiskan. Nanti bisa banyak bakteri-bakteri atau jamur-jamur berkembang biak. Nah, sekarang kita masuk tips cara masak nasi merah. Yaitu 1. Gunakan air yang lebih banyak. Setelah berasnya dicuci. Langkah selanjutnya adalah memasak beras. Mau dikukus dengan dandang atau menggunakan rice cooker, semua sah saja, asal jumlah air yang digunakan lebih banyak daripada saat memasak nasi putih. Buat perbandingan sebanyak 3:1. 3 gelas air untuk 1 gelas beras merah. Hal ini juga bertujuan agar nasi merah jadi pulen dan tidak keras dimakannya. Nomor 2 tipsnya itu dicampur dengan beras putih. Orang sering keliru, ternyata beras merah tidak selalu lebih baik daripada beras putih. Mencampur beras merah dan beras putih juga bisa membuat hasil nasi merah jadi tidak keras. Perbandingannya bisa 1:2 dan bisa disesuaikan mau lebih banyak menggunakan beras yang mana. Penggunaan air pun tergantung dari berasnya. Jika lebih banyak menggunakan beras merah, maka penggunaan airnya tetap harus lebih banyak. Pencampuran ini bisa dijadikan cara Anda yang baru untuk menggantikan nasi putih ke nasi merah. Jadinya tidak kaget karena tiba-tiba berganti nasi dari putih ke merah dan tidak terlalu berasanya keras, ya. Nah, nomor 3 tips adalah selalu dalam keadaan hangat. Kalau masak nasi merah dengan cara dikukus, setelah matang, segera dipindahkan ke rice cooker. Karena kalau dibiarkan pada suhu ruangan, nasi merah akan cepat mengeras. Lebih baik selalu simpan nasi merah dalam keadaan hangat agar tetap empuk dan tahan lama. Nah, demikianlah tips agar nasi merah tidak keras. Semoga tips ini bermanfaat untuk keluarga kita semua. Nah, kalau kita konklusikan apa yang kita pelajarin hari ini, beras merah memang banyak gizinya, banyak vitaminnya, dan sebaiknya kita kalau makan beras merah, jangan terlalu banyak. Kalau bisa kita campur dengan beras merah dan beras putih, itu lebih baik. Cucinya pun kita harus cuci lebih sering, lebih banyak, supaya yang di kulit-kulit beras merah itu yang nempel banyak arsenik bisa kita cuci. Nah, itu yang menyehatkan badan kita sendiri. Apabila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Klik and subscribe channel YouTube kami dan share ke teman-teman dan saudara-saudara yang mungkin perlu informasi ini. Silakan, kalau perlu informasi lebih lanjut, ketiklah www.hydrofarm.co.id. Kalau ada pertanyaan atau suggestion, silakan ketik juga, kasih komen di channel kami ini. Nanti kami satu persatu yang menjawabnya. Nah, jangan lupa loh, masuklah ke Instagram Suka Organik kami. Siapa tahu Anda kebagian hadiah-hadiah yang menarik dari Suka brand kami. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.